kumpulkan harta semua yang di dunia, seluruh negara, wallahi yang melaksanakan 2 rakaat qabliyah mendapatkan lebih baik, lebih besar dari itu semua. Bayangkan, karena itu dunia ini bukan tempat balasan, bukan tempat Allah membalas kebaikan yang kita kerjakan. Kenapa? Karena dunia tidak muat. Bayangkan kalau salat sunnah qabliyah itu saja, kalau saya dapat lebih besar dari dunia, terus Allah berikan di dunia, terus yang lain dapatnya gimana? Gak muat. Kalau saya ambil dunia, terus antum taruh di mana? Gak ada gudang lagi, semuanya saya. Karena itu harus pindah. Pindah ke mana? Ke surga yang lebih luas. Masing-masing mendapatkan lebih luas dari dunia. Bayangkan, masing-masing di surga nanti yang kita miliki bukan rumah 100 meter, 500 meter. Lahan atau tanah kita bukan 1 hektar, 2 hektar. Kalau di dunia ini seorang punya 10 hektar, merasa bangga. Fulan ini punya puluhan hektar, bangga dia. Di surga sana yang paling sedikit hartanya, kata Nabi SAW dalam hadis, mithlud dunia, seperti dunia dia miliki sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh raya jihad, semoga ya Rabb kita semua yang hadir di pagi hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, kami muliakan Wali Kota Padang Panjang Bapak Fadli Imran. Walaupun beliau belum hadir, belum bisa hadir, tetapi tetap beliau hadir dengan sambutan yang tadi luar biasa. Yang kami hormati, kami muliakan aparat pemerintah. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Ta'mir Masjid Raya Jihad, para imam, para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua yang hadir. Semoga ya Rabb kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Wabil khusus nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat hidayah taufiq. Sehingga alhamdulillah alhamdulillah di pagi hari ini Allah berikan taufiq, Allah berikan kemudahan bagi kita semua bisa bangun tidur, datang ke masjid, melaksanakan salat subuh berjamaah. Bukan itu saja, masih berkenan habis salat kita duduk di majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh Allah, majlis yang dicintai oleh Rasulullah, majlis yang dicintai oleh para malaikat, majlis yang dicintai oleh para salihin salihat. Karena setiap kali kita hadir di majlis, bayangkan hadirin, salah satu keutamaan majlis seperti ini ada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua yang hadir, bahawa semua jamaah yang hadir di majlis ilmu ini sebelum pulang ke rumah, sebelum bubar majlis ini, semua yang hadir diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bayangkan dalam satu majlis, dalam hadis qudsi, hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Rabbih tabaraka wa ta'ala berfirman di akhir majlis, qumu maghfuran lakum, silakan berdiri, qad ghufira lakum, telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya itu saja kita dapat dalam majlis ilmu, itu saja yang kita dapat, wallahi luar biasa, beruntung kita semua. Apalagi ilmu, ya, apalagi barakah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga ya Rabb majlis ini ya Rabb menjadi manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Pertama, sebelum saya mulai, saya setiap kali ketika isi salat subuh khususnya atau isi kajian subuh khususnya, saya terharu, saya merasa bangga karena bisa hadir bersama orang baik, orang salih dan salihah ini. Kenapa? Karena jamaah salat subuh itu sebenarnya jamaah istimewa, beda dengan jamaah-jamaah yang lain. Seorang yang siap bangun tidur datang salat subuh, itu hamba pilihan Allah, itu hamba istimewa, hamba-hamba VIP. Tahu VIP? Itulah VIP, jamaah salat subuh, hamba-hamba prioritas di sisi Allah, khususnya salat subuh. Karena itu ada beberapa amalan atau keutamaan khususan kepada jamaah salat subuh. Salah satunya jamaah salat subuh, wajah-wajah mereka nur, cahaya, bukan hanya di dunia, bahkan di yaumul qiyamah kita tahu mana jamaah salat subuh dari nur wajah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal basyiru, ini ada kabar gembira, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan kepada jamaah salat subuh. Qal basyiru, berikan kabar gembira, al-masya'ina ila al-masajid fi adh-dhulam, mereka yang berjalan menuju ke masjid di waktu gelap, suasana gelap. Kabar gembiranya apa? bin nuri tammi yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Al jaza'u min jinsil amal, balasan Allah sesuai amalan kita. Karena keluar dari rumah suasana gelap, di saat kegelapan besar di yaumul qiyamah, Allah mengganti cahaya yang sempurna. Saat yaumul qiyamah tidak ada nur, tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada cahaya, tetapi ada cahaya iman, cahaya salat subuh. Yang kedua, jamaah salat subuh itu orang-orang beriman yang jauh dari sifat nifaq. Seorang yang rutin rajin hadir salat subuh adalah orang beriman yang insya-Allah jauh dari sifat nifaq. Karena seorang munafik susah baginya datang salat subuh, berat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, athqalu salat, salat yang paling berat bagi seorang munafik salatus subuh. Salat subuh berat bagi seorang munafik, tak bisa. Kalau salat yang lain bisa, tapi salat subuh enggak bisa tinggalkan kasur, enggak bisa tinggalkan ketiduran, tidur enggak bisa, mau lanjut saja. Tapi seorang mukmin siap, bahkan setiap malam sebelum tidur dia pasang niat dalam hati mau bangun salat subuh, mau bikin alarm, minta tolong ayah, ibu, teman, saudara yang di rumah, tolong bangunin saya. Itulah seorang mukmin. Berarti kalau tanda seorang mukmin salat subuh. Karena itu kata ulama, kalau ingin tahu atau khawatir munafik, coba lihat salat subuh bisa enggak. Kalau bisa, insya-Allah aman dari sifatnya. Kalau belum bisa berkali-kali, berarti hati-hati. Tapi kalau di antara kita berusaha setiap malam, ya, tetapi qadarullah kadang-kadang ketiduran, itu dimaafkan oleh Allah karena niatnya mau bangun.
Tapi seorang yang membiarkan biasa-biasa saja, itu yang hati-hati, khawatir jadi munafik. Saudara, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka ahli surga, banyak di antara mereka yang takut khawatir menjadi munafik. Apalagi kita yang amalan salih kita masih kurang, tidak ada jaminan kita menjadi ahli surga. Kata seorang tabi'in, qal laqaitu 30 min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertemu dengan 30 sahabat, kulluhum semua yakhsha ala nafsihi nifaq, mereka khawatir menjadi munafik. Bahkan bukan sahabat yang biasa, di antara sahabat Al-Faruq Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab Amirul Mu'minin Al-Faruq. Tahu arti apa Al-Faruq? Yang membedakan antara hak dan batil. Saat beliau masuk Islam di Makkah, beliau berkata, ya Rasulullah, alasna ala al-haq wa hum ala al-batil? Bukan kami ahli hak, ahli kebenaran, kafir-kafir Quraisy ahli batil? Kata Rasulullah, na'am. Kok kenapa kita sembunyi di Darul Arqam? Kan sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum banyak umat Islam, masih belum begitu kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat sembunyi di salah satu rumah yang diwakafkan oleh pemuda sahabat namanya Al-Arqam, Ibnu Abi Al-Arqam. Mereka kajian di sana, ta'lim di sana, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di sana. Enggak bisa terang-terangan, enggak bisa. Di masjid kayak ini, di raya jihad, enggak bisa. Karena itu bersyukurlah kepada Allah. Saat ini kita alhamdulillah kapan saja berkumpul di masjid, di mana-mana bisa kita salat terang-terangan, alhamdulillah. Apalagi dari pemerintah, alhamdulillah, baik wali kota dan lainnya mendukung kegiatan-kegiatan Islami. Bukan hanya di zaman jahiliyah, bahkan di zaman ini ada beberapa negara yang tidak bisa mereka berkumpul seperti ini. Enggak bisa, dilarang. Paling kalau bisa salat, setelah salat keluar, tutup pintu masjid. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat itu. Kita bisa berkumpul, bisa kita belajar sama-sama, alhamdulillah. Kapan saja bisa. Bahkan kalau setiap hari bisa. Saya yakin di Masjid Raya Al-Jihad sering ada kajian, ada ta'lim. Itu nikmat yang perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang ke Darul Arqam, beliau masuk ke Islam. Beliau berkata, ya Rasulullah, bukan kami ahli hak, mereka ahli batil? Kata Rasulullah, na'am. Kok kenapa kita sembunyi di rumah? Kata Rasulullah, kita nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, ayo ya Rasulullah, kita keluar terang-terangan. Rasulullah belum, tunggu dulu Umar. Kata Rasulullah, tolong kita keluar ahli hak, enggak takut dengan siapapun. Kan Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk ke Islam terkenal orangnya kuat, orangnya hebat, luar biasa. Akhirnya diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, dan para sahabat keluar bersama Umar bin Al-Khattab dari rumah menuju ke Masjidil Haram. Dua saf, satu saf Umar bin Al-Khattab, satu saf Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu warḍah. Kafir-kafir Quraisy melihat Umar radhiyallahu anhu, takut mereka, enggak bisa mengganggu sahabat. Biasanya ketika melihat sahabat mereka mengganggu, menyiksa. Tapi ketika lihat Umar bin Khattab, enggak ada yang berani. Karena itu dikasih julukan Al-Faruq, yang membedakan antara hak dan batil. Berkali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Umar ahlul jannah, ahli surga. Umar ahli surga. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyyan ba'di lakana Umar." Jika ada nabi setelahku, kata Rasulullah, jadi Umar nabi. Saking beliau kuat dalam kebenaran. Umar radhiyallahu anhu itu selalu dia khawatir menjadi munafik, takut. Selalu takut. Subhanallah, Umar yang dijaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli surga. Berkali-kali Rasulullah memberikan kabar gembira, Umar ahli jannah.
Beliau takut. Iya, takut. Pernah beliau datang kepada seorang katibul wahyi yang menulis wahyu. Nabi SAW diberikan rahasia dari Allah, wahyu, data-data seorang munafik di sekitar Rasulullah SAW. Fulan, 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 munafikin sekitar Nabi SAW. Diberitahu kepada Rasulullah supaya wahai Muhammad SAW jangan percaya dengan fulan, 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 fulan dan fulan itu munafikin. Walaupun mereka hadir, walaupun mereka mengucapkan syahadat, tetapi sebenarnya mereka membenci Islam. Hati-hati wahai Muhammad. Tapi itu rahasia, tidak boleh memberitahu kepada siapapun. Hanya tulis, katibul wahyi menulis, tapi Rasulullah suruh tutup, enggak boleh sampaikan kepada siapapun. Kenapa? Kok kalau kita punya nama-nama atau data munafikin, langsung kita iklan, kita umumkan, betul enggak? Kita umumkan, kok lebih, supaya lebih hati-hati, betul enggak? Kita tahu misalnya yang di sekitar kota Padang Panjang itu, munafik-munafik siapa, langsung di make itu, umumkan, jamaah hati-hati, betul enggak? Tapi Rasulullah enggak pernah beliau buka, padahal beliau tahu persis siapa mereka. Kenapa? Ya mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, bisa berubah, bisa menjadi orang baik. Tutupilah itu aib, kekurangan, tutupilah. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka masih sedikitlah kejahatan terhadap Islam. Kalau terbuka, mereka terkenal, kemungkinan nanti terang-terangan musuh mereka luar biasa. Udah, biarin. Tapi Umar radhiyallahu anhu, beliau tahu bahawa fulan ini dengan data munafikin, munafik. Umar radhiyallahu anhu datang kepada fulan itu, minta tolong, wahai fulan, saya minta tolong, nama saya termasuk dalam data-data orang munafik enggak? Ya Allah, bayangkan. Umar radhiyallahu anhu bertanya, Umar radhiyallahu anhu takut, wahai fulan, tolong jelaskan, sampaikan kepada saya, apakah nama saya ada di situ enggak? Tapi karena tidak boleh memberitahu, beliau diam. Karena itu rahasia, enggak boleh dibuka. Ketika beliau diam, malah Umar radhiyallahu anhu takut lagi ini. Kalau diam berarti bisa jadi ini. Sampai dalam riwayat Umar dengan bajunya, gerakan dia, tolong wahai fulan, tolong beritahu kepada saya, apakah saya munafik, nama saya ada di situ enggak? Kata fulan, la ya Umar, la, tidak ya Umar, wala ukhbiru biha ahadan, saya tidak beritahu kepada siapapun selain Umar. Tapi saking kaget dia, Umar radhiyallahu anhu, takut dia beritahu. Bayangkan Umar radhiyallahu anhu yang dijaminkan oleh Nabi SAW ahli surga, beliau takut, apalagi kita. Karena itu tanda iman seorang yang insyaAllah jauh dari sifat nifaq, salat subuh. Usahakan rajin salat subuh, apalagi berjamaah. Usahakan supaya aman ya Rabb dari sifat nifaq. Saya kasih amalan, kalau bisa amalkan, mendapatkan sertifikat aman selamat dari sifat nifaq. Mau enggak? Amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 40 hari, selama 40 hari melaksanakan salat berjamaah bersama imam, mulai dengan takbiratul ihram, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sebelum ikamat atau sebelum imam mulai takbiratul ihram, sudah berdiri di saf, sudah mulai bersama imam. Selama 40 hari tidak tinggalkan satu fardu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla lillahi 40, barang siapa yang salat 40 hari bersama imam mulai dengan takbiratul ihram, kutibat lahu bara'atan, diberikan oleh Allah dua nikmat, dua anugerah, dua kebebasan. Yang pertama, bebas dari sifat nifaq, aman.
selamat dari sifat nifaq. Yang kedua, bebas dari api neraka, udah aman ahli surga. Bayangkan 40 hari, 5 fardu, mulai bersama imam dengan takbiratul ihram. Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Pernah enggak kira-kira? Coba bikin jadwal ya, mulai hari ini atau besok, niat azam, bismillah, saya mau bikin jadwal ini 40 hari, 1, 2 sampai 40 hari. Hari pertama, bismillah, subuh, alhamdulillah, lulus subuh. Zuhur, alhamdulillah, catat, lulus. Asar, maghrib, isya. Hari pertama, hari yang kedua, yang ketiga, yang kelima, yang ke-10 hari, 20 hari, alhamdulillah, 5 fardu bersama imam. 20 hari, 30 hari, 35 hari. Salat subuh ketiduran, mulai dari nol. Bismillah, bikin jadwal lagi. Bismillah, semangat lagi. Dari hari pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hari yang kedua, subuh, zuhur, maghrib, isya, sampai 20 hari, 30 hari, 35 hari, alhamdulillah, lulus. 37, 38, salat asar ketiduran, ulangi lagi dari nol. Begitu terus berjuang sampai berhasil. Begitulah seorang mukmin berusaha, ya, berjuang. Setelah berhasil 40 hari, aman, selamat dari sifat nifaq, selamat dari api neraka. Kok kalau udah dapat aman, selamat dari nifaq, selamat dari api neraka, setelah 40 hari gak perlu salat lagi nanti? Mungkin ada pikiran seperti itu ya. Udah aman, dapat sertifikat. Tidak mungkin. Seorang yang rajin salat selama 40 hari, dia mau tinggalkan lagi. Allah berikan kenikmatan, halawatul iman, kelezatan iman dalam hati. Dari karena dia sungguh-sungguh selama 40 hari, sebelum masuk waktu dia lihat jam, sudah masuk azan belum, bahkan sebelum azan dia siap-siap. Selama 40 hari Allah berikan kenikmatan, kelezatan iman. Dia enggak mungkin tinggalkan salat lagi. Bukan tujuannya mencari pahala atau apa saja, tidak. Dia ada kenikmatan, dia ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salat itu di dalamnya ada halawah, ada lezat. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arihna biha ya Bilal, istirahat kami dalam salat, kenikmatan, kelezatan kami dalam salat. Karena itu 40 hari itu sebagai pelatihan bagi kita supaya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada amalan yang mendekatkan diri kepada Allah daripada fardu. Tidak ada amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah daripada fardu. Karena itu usahakan, amalkan. Ya, saya yakin banyak di antara jamaah biasa rajin. Pernah ada seorang di kota Mesir, ada seorang yang berusaha menjaga salat selama 40 hari. Begitu terus dia berjuang. 20 hari gagal, mulai dari nol. 30 hari gagal, mulai dari nol. Sampai selama setahun dia berjuang sampai berhasil 40 hari. Setelah berhasil, beliau datang ke masjid, melihat orang tua, ya, dia mau kasih nasihat kepada mereka. Pak, ini ada amalan yang sangat luar biasa, Pak. Apa amalannya wahai anakku? Kalau jaga salat bersama imam, mulai dengan takbiratul ihram selama 40 hari, diberikan kebebasan dari sifat nifaq dan bebas dari api neraka. Berapa hari wahai anakku? Hanya 40 hari saja. Berusaha ya. Kata, wahai anakku, alhamdulillah saya di masjid ini 40 tahun tidak pernah saya tinggalkan salat. Oh, kaget dia. Masa 40 hari saya berusaha? Ini banyak. Saya kenal beberapa orang di Madinah, di Masjid Nabawi, lebih dari 40 tahun tidak pernah tinggalkan salat di Masjid Nabawi bersama imam. Begitulah sirah-sirah para salihin dulu. Sebagian mereka berkata, wallahi tidak pernah mengandang azan kecuali saya di masjid. Gak pernah saya salat di saf yang kedua.
Salah satunya berkata, selama 40 hari tidak pernah saya tinggalkan takbiratul ihram. Luar biasa. Kita berusaha semaksimal-maksimal. Kan dunia ini perjuangan, dunia ini jihad, berjuang untuk kebaikan. Bukan tempat istirahat santai, bukan. Itu beramal, itu harapan, berusaha terus. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita berusaha walaupun masih kurang, tapi harapan kita ingin menjadi lebih baik lagi. Sampai kita meninggalkan dunia, saat itu istirahat total. Matal raha ya imam. Datang beberapa murid kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka agak capek, kajian terus, berjuang terus dari pagi sampai malam. Ya imam, matal raha, kapan istirahat wahai imam? Kata beliau, inda awwali qadam nada'uha fil jannah. Ketika kaki kita masuk ke dalam surga, saat itu istirahat total. Karena itu jangan pernah malas, jangan pernah bosan dengan kebaikan, jangan menyerah, usahakan berjuang terus. Harapan kita ridha Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tanda seorang beriman insyaAllah itu menjaga salat subuh berjamaah. Terus yang pertama cahaya, yang kedua orang beriman, yang ketiga jamaah salat subuh itu orang kaya semua. Orang kaya, kaya abadi. Bukan kaya di dunia, kaya sebentar, kaya abadi. Kenapa? Karena ada amalan yang kita laksanakan di salat subuh, tidak mungkin mendapatkan pahala senilai amalan itu di waktu-waktu yang lain. 2 rakaat sunnah qabliyah subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'ata al-fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Bayangkan Bapak Ibu, mungkin hadis ini pernah kita dengar tahu, tapi bayangkan betapa besar pahalanya, lebih baik dari dunia. Berarti kalau saya melaksanakan salat sunnah qabliyah, mendapatkan lebih besar, lebih baik dari dunia seisinya. Kalau nilai dunia berapa ya? Bisa hitung enggak nilai dunia? Berapa kira-kira? Pernah saya lihat posting di media, orang kaya di Indonesia ini. Ada seorang kaya, saldo atau rekeningnya atau tabungannya 27 T. Terus ada yang 23 T, 17 T, 15 T. Tahu T enggak? Punya T enggak? Ada yang punya T enggak? Ada. Teh manis, ya. Banyak itu punya, alhamdulillah. Coba lihat, enggak ada. Saya bilang kok enggak ada yang punya jutaan. Semua T. Luar biasa. Coba lihat, ini di Indonesia saja, belum di negara-negara yang lain. Coba hitung, kumpulkan semua yang di dunia, kumpulkan harta semua yang di dunia, seluruh negara. Wallahi yang melaksanakan 2 rakaat qabliyah mendapatkan lebih baik, lebih besar dari itu semua. Bayangkan, karena itu dunia ini bukan tempat balasan, bukan tempat Allah membalas kebaikan yang kita kerjakan. Kenapa? Karena dunia tidak muat. Bayangkan kalau salat sunnah qabliyah itu saja, kalau saya dapat lebih besar dari dunia, terus Allah berikan di dunia, terus yang lain dapatnya gimana? Gak muat. Kalau saya ambil dunia, terus antum taruh di mana? Gak ada gudang lagi, semuanya saya. Karena itu harus pindah. Pindah ke mana? Ke surga yang lebih luas. Masing-masing mendapatkan lebih luas dari dunia. Bayangkan, masing-masing di surga nanti yang kita miliki bukan rumah 100 meter, 500 meter. Lahan atau tanah kita bukan 1 hektar, 2 hektar.
Kalau di dunia ini seorang punya 10 hektar, merasa bangga. Fulan ini punya puluhan hektar, bangga dia. Di surga sana, yang paling sedikit hartanya, kata Nabi SAW dalam hadis, mithlud dunia, seperti dunia dia miliki sendiri. Luar biasa. Karena itu betul-betul butuh perjuangan, saudara. Dunia ini butuh perjuangan, beramal salih, istiqamah, rajin salat, ibadah, zikir, doa, sedekah, puasa, baca Quran. Apa saja yang kita mampu, apa saja yang kita bisa amalkan, amalkan. Jangan tunda. Kapan saja bisa mengerjakan kebaikan, jangan tunda, segera amalkan. Khususan ini yang tadi saya sampaikan, salat sunnah qabliyah subuh, tolong jangan tinggalkan. Sebagian ulama berkata salat sunnah qabliyah itu wajib. Bayangkan, sebagian berkata wajib, tidak boleh tinggalkan. Pernah dulu ketika saya muda masuk Masjid Nabawi, kadang-kadang masuk salat subuh sudah mau iqamat atau bahkan sudah mulai salat. Biasanya kalau imam sudah mulai salat, langsung kita bergabung salat berjamaah, betul? Tapi ketika saya masuk beberapa kali, saya lihat ada beberapa orang tetap mereka salat sunnah. Kok kenapa ini? Tapi saya enggak berani, masih kurang ilmu, saya enggak berani tegur atau kritik, kok kenapa salat atau harusnya ikut salat berjamaah. Setelah itu saya tanya kepada guru, ya Syekh, kok saya masuk Masjid Nabawi sudah mulai salat, ada beberapa jamaah yang salat sunnah, kok gimana itu? Beliau bertanya, rata-rata mereka dari mana? Dari wajahnya dari mana? Kalau kita ahli Madinah tahu, karena sering bertemu jamaah haji umrah, sudah tahu ini. Dari mana? Negara mana? Saya bilang dari Pakistan, India, ya. Kalau kita tahu ini Pakistan, ini India, ini Mesir, ini Indonesia, ya, ini Padang Panjang, itu belum tentu tahu. Ya ini dan saya bilang dari Pakistan dia. Kata beliau rata-rata mereka mengikut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi itu sebagian ulama berkata salat sunnah qabliyah itu wajib. Karena itu boleh tidak mau masuk salat sebelum melaksanakan sunnah. Karena menurut mereka wajib. Bayangkan, walaupun kesepakatan ulama yang wajib cuma 5 fardu, walaupun jumhur ulama lebih baik kita ikut salat berjamaah. Terus kalau ketinggalan salat sunnah qabliyah, boleh nanti setelah salat subuh kita berdiri lagi salat sunnah qabliyah yang belum sambat tadi. Ya boleh, ya boleh. Habis salat subuh, bismillah, baca zikir, atau berdiri salat. Salat apa? Sunnah qabliyah. Ketika salat yang sebelah kanan kiri, kok salat apa ini? Enggak ada ba'diyah, kasihan, kemungkinan orang itu ngantuk ini. Ya Pak, ini salat subuh bukan isya. Tapi tetap dia salat sampai selesai. Pak, kok salat ba'diyah subuh? Enggak ada ba'diyah subuh Pak. Ini bukan ba'diyah, ini qabliyah. Kok qabliyah? Ini waktu ba'diyah. Ya, tadi belum sempat saya, baru datang masbuk, saya tetap salat. Kata Syekh Muhammad Jabir begini, kok tapi yang saya tahu itu enggak boleh salat setelah salat subuh. Kalau merasa ragu enggak boleh, enggak apa-apa. Walaupun itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau merasa ragu, boleh nanti setelah terbit matahari salat 2 rakaat. Niatnya qabliyah yang tadi belum. Saking pentingnya kata ulama, jangan tinggalkan. Karena Nabi SAW tidak pernah beliau tinggalkan salat sunnah qabliyah. Walaupun beliau dalam keadaan musafir, walaupun beliau dalam keadaan sakit, tidak pernah tinggalkan salat sunnah qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Berarti orang yang melaksanakan salat sunnah qabliyah orang kaya abadi. Alhamdulillah. Itu dari saya untuk jamaah salat subuh, supaya kita termotivasi terus rajin menjaga salat subuh berjamaah. Ya, semoga Allah berikan taufik hidayah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini mukaddimah ya, bukan ceramah ini.
Ini mukaddimah mengenai salat subuh. Ini sekarang mau mulai ceramah ya. Siap? Luar biasa, semangat ya. 1 jam lagi nggak apa-apa ya? Masya Allah, sampai zuhur siap juga. Penurus masjid boleh pintu-pintu dikunci dulu ya. Jangan sampai saya sendiri nanti di sini. Satu saja insyaAllah enggak panjang. Satu saja saya sampaikan mengenai Al-Quran. Biasa kita di mana-mana mengajak jamaah supaya dekat dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Satu saja amalan, usahakan menjadi sahabat Al-Quran, karena Al-Quran adalah sahabat yang terbaik, yang tidak mungkin tinggalkan anda selama anda tidak tinggalkan Al-Quran. Kita butuh Al-Quran. Walaupun di antara kita belum mampu hafal, tidak apa-apa, enggak masalah. Dekatlah dengan Al-Quran, cintailah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Usahakan jangan lewat 1 hari tidak sempat membaca Al-Quran. Karena kalau kita baca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, menjadi sahabat. Kalau saya menjadi sahabat Al-Quran, nanti Al-Quran menolong kita di dunia, di kubur, Yaumul Qiyamah, Yaumul Mahsyar, sampai menantar kita ke dalam surga. Karena Al-Quran tidak mungkin tinggalkan sahabatnya sama sekali. Nabi SAW bersabda, qal iqra'u, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di Yaumul Qiyamah memberikan syafaat kepada ashabihi. Sahib, artinya apa? Sahib, sahabat, artinya sering bertemu dengan Al-Quran, kenal baik dengan Al-Quran. Kalau kita kenal Al-Quran di dunia, Al-Quran akan mengenal kita di akhirat nanti. Walaupun belum lancar bacaannya, walaupun belum hafal, tapi setiap hari kita bertemu dengan Al-Quran, Al-Quran akan datang nanti Yaumul Qiyamah memberikan syafaat kepada kita. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, ya'ti Al-Quran Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah Al-Quran datang lagi. Kenapa datang lagi? Kan enggak perlu baca, enggak ada amalan lagi. Al-Quran datang untuk memberikan balasan. Mana sahabat saya? Mana fulana? Mana fulan yang sering baca Al-Quran di dunia? Al-Quran ketika melihat wajahnya kenal. Fayaqul, Al-Quran berbicara. Fayaqul, ya Rabb, ya Rabb, ini fulan ini saya kenal baik. Ashartu laylahu ya Rabb, aku bersaksi ya Allah, fulan ini sering bangun di tengah malam membaca Quran, setiap hari membaca Quran. Ya Allah, izin aku berikan syafaat kepadanya. Ya Allah, izin aku berikan syafaat kepada fulan ini, saya bawa dia ke dalam surga. Al-Quran tidak mungkin melupakan sahabatnya. Bukan hanya di akhirat, bahkan ketika masuk di alam kubur, Al-Quran datang melindungi kita dari azab dan siksa kubur. Sampai dalam hadis ketika bangkit dari kubur menuju ke Yaumul Qiyamah, ya'ti Al-Quran fi surati rajul syahib. Al-Quran datang bentuk seorang. Fayas'aluhu, kita bertanya, man ant, siapa kamu? Al-Quran menjawab, ana sahibuk, saya sahabatmu. Tenang. Karena selama di dunia enggak pernah tinggalkan saya enggak pernah tinggalkan anda sampai masuk ke dalam surga. Itulah Al-Quran. Karena itu pesan dari saya untuk seluruh jamaah, usahakan jangan sampai lewat 1 hari 24 jam dari pagi sampai malam tidak sempat membaca Al-Quran. Walaupun 1 jam, walaupun setengah jam, walaupun 1 juz, semampunya. Intinya jangan tinggalkan Al-Quran. Siap insyaAllah? Siap? Cobalah muhasabah sedikitlah. Setiap hari kita pegang HP, betul enggak? Berapa lama kira-kira? Bisa hitung enggak? 1 jam kah? 2 jam kah? 3 jam? Bahkan di antara kita lebih. Betul enggak? Kok masa saya bisa pegang HP? Walaupun dalam kesibukan apapun kita, ada waktu untuk main HP. Lihat walaupun sebentar. Kenapa enggak bisa lihat Al-Quran walaupun sebentar? Padahal kita tahu Al-Quran ini membawa keberkahan untuk kita, keluarga kita, umur kita, kesehatan, ekonomi, semua dunia kita menjadi berkah karena Al-Quran.
Kalau baca Al-Quran di rumah, rumah kita menjadi berkah, keluarga kita menjadi berkah. Karena itu usahakan menjadi sahabat Al-Quran, supaya Al-Quran menolong kita dunia dan akhirat. Saya kasih satu amalan dari Al-Quran singkat, bawa pulang. Yang mengamalkan ini menjadi ahli surga semua. Saya kasih satu saja dari keutamaan Al-Quran. Masih banyak sekali keutamaan Al-Quran. Saya kasih satu amalan supaya fokus bisa mengamalkan seluruh jamaah. Satu ayat, ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tolong sesudah salat fardu 5 waktu baca ayatul kursi. Karena yang baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu menjadi ahli surga. Baca dulu baru amin ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Bayangkan, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya kalau baca ayat kursi rutin sesudah salat fardu, nunggu mati silakan masuk surga, aman. Karena punya Al-Quran, ayatul kursi. Satu ayat mampu membawa kita ke dalam surga, apalagi yang baca Al-Quran setiap hari. Coba lihat amalan rian, tapi sayang sekali banyak di antara kita yang biasa lupa membaca ayat kursi sesudah salat fardu. Betul? Coba lihat tadi habis salat subuh, kira-kira baca enggak ayat kursi? Masya Allah. Baca enggak bapak-bapak? Alhamdulillah. Coba kita tes, ibu-ibu Masya Allah hampir semua baca. Tolong yang tadi baca ayat kursi habis salat subuh, yang tadi baca boleh angkat tangan. Yang baca saja, yang tadi lupa enggak usah ya, yang tadi enggak usah. Yang tadi baca ayat kursi boleh, yang baca saja, yang tadi lupa enggak usah. Kok cuma berapa orang? Yang tadi suaranya keras di mana itu? Saya suka tes, kenapa? Supaya yang lupa baca merasa malu. Iya betul, saya enggak baca. Ya betul, saya enggak baca tadi. Kenapa enggak baca? Jujur saja baru tahu keutamaannya. Atau mungkin pernah tahu tapi biasa lupa. Ya, atau biasa nunggu imam baca zikir sesudah salat. Kalau imam baca kita baca. Kalau imam enggak baca, enggak baca, jangan. Dan saya sudah keliling hampir seluruh kota kabupaten se-Indonesia, sudah jarang ada yang baca. Ada yang baca, tapi jarang sekali ada imam yang memimpin baca zikir ayat kursi sesudah salat. Karena itu saudara tolong, baik salat di masjid, salat sendiri, salat di kantor, salat dalam perjalanan, ketiduran baru bangun, ambil air wudu, salat, habis salat, tetap baca zikir walaupun sebentar, khususnya ayatul kursi. Karena yang baca ayat kursi tidak ada yang menghalanginya dari surga. Berarti aman karena bersama ayatul kursi. Karena banyak belum sempat tadi baca ayatul kursi, mari kita sama-sama baca ayatul kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita baca doa khatamul Quran sama-sama, harapan besar kita menjadi ahlul Quran ya Rabb. Allahumma arhamna bil Quran
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih, jazakumullahu khair. Semoga ya Rabb kita menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran yang mendapatkan syafaatul Quran nanti di hari kiamat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Biasa sebelum tutup saya sampaikan doa. Boleh enggak? Semangat luar biasa jemaah. Doa singkat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Doa unik ini. Kenapa unik? Karena yang baca doa ini surga mendoakan. Bayangkan, yang berdoa bukan syekh, bukan guru, bukan ustaz, yang mendoakan langsung surga. Bayangkan, surga berdoa, ya Rabb, masukkan orang ini ke dalam surga. Bayangkan, surga minta kepada Allah, surga ingin kita masuk ke dalamnya kalau baca doa ini. Karena itu saya suka sampaikan kepada jemaah. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, qal, barang siapa yang memohon kepada Allah, berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, 3 marrat, 3 kali saja, qalatil jannah, langsung surga berkata, Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Bayangkan, surga meminta kepada Allah, surga berdoa untuk kita. Berarti kalau baca doa hari ini, surga mendoakan hari ini. Baca lagi besok, surga minta lagi besok. Baca lagi lusa, surga minta lagi lusa. Baca setiap hari, surga setiap hari mendoakan kita. Kalau surga yang mendoakan kita, insya Allah kita masuk ke dalamnya. Insya Allah kita sama-sama menjadi ahli surga tanpa hisab, tanpa azab ya Rabbal alamin. 3 kali saja langsung surga mendoakan kita. Ayo mari kita sama-sama di akhir majlis kita baca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah sudah 3 kali. Yakin saat ini surga sedang memohon kepada Allah, ya Rabbi masukkan seluruh jamaah salat subuh Masjid Raya Jihad ke dalam surga ya Rabbi. Karena itu dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, kita sama-sama yang berkumpul di Masjid Raya Jihad di pagi hari ini akan berkumpul lagi di dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Itu saja dari saya. Semoga ya Rabb bermanfaat bagi diri saya sendiri dan seluruh jemaah. Semoga majlis ini ya Rabb menjadi saksi baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Sebelum tutup saya serahkan ke tim Yayasan Markaz Penghafal Quran. Ada sedikit ajakan untuk jemaah bergabung dalam program Al-Quran di pagi hari yang berkah. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.